ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, taufik, hidayah kepada kita bersama. Nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, dan di antara salah satu nikmat tersebut adalah ketika kita bisa duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang berlebih dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza." Sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Salatun fi masjidi hadza." Sesungguhnya mereka yang melaksanakan ibadah salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada 1000 kali salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun, yaitu salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan bahwa itu hanya untuk salat-salat fardu saja. Namun semua salat yang dilakukan seorang muslim ketika mereka berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan atau lebih baik daripada 1000 kali lipat dibandingkan mereka melaksanakan salat di luar Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Kesempatan yang indah bagi kita bersama ketika kita melaksanakan dan memanfaatkan momen yang terindah ini untuk senantiasa memperbanyak ibadah salat. Salat apa saja? Salat fardu sudah pasti tentu. Begitu juga dengan salat-salat sunat yang lainnya. Alhamdulillah banyak salat sunat yang bisa kita lakukan. Salat sunat fajar sebelum melaksanakan salat subuh. Kemudian salat sunat syuruk ketika kita setelah melaksanakan salat subuh. Kemudian kita menunggu sebentar sampai matahari terbit. Kemudian kita melaksanakan salat 2 rakaat. Belum lagi salat sunat duha. Belum lagi salat sunat rawatib. Belum lagi salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur. Belum lagi salat sunat 4 rakaat sebelum asar, belum lagi salat sunat sebelum maghrib, setelah maghrib, begitu juga sebelum isya dan setelah isya. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Maknanya apa? Untuk mengambil faedah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mumpung Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir dan bisa datang beribadah ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga ini termasuk ketika kita melaksanakan salat janazah. Makanya ketika kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salah. Sesungguhnya mereka yang melaksanakan ibadah salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada 1000 kali salat dibandingkan masjid yang lainnya, termasuk juga salat jenazah. Ketika dan alhamdulillah kita mengetahui di sini banyak salat yang bisa kita lakukan. Dan di antara salah satunya adalah mensolatkan saudara kita kaum muslimin yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan salatul janazah. Berarti salat jenazah juga dihitung lebih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan 1000 kali lipat kalau seandainya kita melaksanakan salat jenazah di luar Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maknanya apa? Kita ambil manfaat tersebut, kita ambil fadilah tersebut, kita ambil keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara salah satunya adalah melaksanakan ibadah salat, salat apa saja. Mau salat wajib, salat sunat, salat jenazah, intinya kita manfaatkan dan kita akan mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga dari hadis ini, salah satu yang akan memberikan kepada kita motivasi, Rasulullah SAW juga menyebutkan lebih baik daripada 1000. Berarti maknanya bisa tergantung bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah memberikan kepada kita 1000 kali lipat, bisa jadi Allah memberikan kepada kita lebih lagi daripada 1000 kali lipat tersebut. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan khairum min alfi salah, yaitu lebih baik daripada 1000. Kalau seandainya lebih baik, berarti bisa 1000, bisa jadi 2000, bisa jadi dalam hitungan yang kita tidak tahu berapa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tergantung bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita misalkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar. Bagaimana Allah menyebutkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak menyebutkan sama dengan 1000 bulan, tidak. Namun Allah menyebutkan lebih baik. Berarti kalau seandainya lebih baik, bisa jadi 1000 bulan, 2000 bulan, 3000 bulan, tergantung bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita mengetahui hal-hal seperti ini, membuat kita termotivasi untuk senantiasa beribadah dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menghadiahkan nikmat tersebut kepada kita, senantiasa memberikan kepada kita nikmat tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, junjungan kita bersama, rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyayangi kita sebagai umatnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada sahabatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke perkuburan Baqi' yang sekarang ada di posisi kiri Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke perkuburan Baqi' tersebut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang hadir pada saat itu? Wadidtu, bahwa sesungguhnya aku sangat menginginkan untuk berjumpa dengan ikhwani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya aku sangat ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Mendengarkan ucapan tersebut, para sahabat yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanak? Bukankah kami ini adalah saudara-saudara kamu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tidak, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan saudaraku adalah mereka yang datang setelahku. Mereka tidak pernah melihat diriku, namun mereka senantiasa beriman dan berpegang teguh kepada sunnahku. Itu adalah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tentunya tidak lain tidak bukan yang dimaksud dengan saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita sebagai umatnya. Kita yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sangat menginginkan untuk berjumpa dengan kita. Sehingga ini juga merupakan motivasi kepada kita bersama. Bagaimana kita mempelajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya nanti kita bisa berjumpa dengan Nabi. Karena di antara keindahan yang paling bagus adalah ketika kita diberikan kesempatan berjumpa dengan Nabi. Kita tahu di dunia kita tidak akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sebahagian mereka yang melihat Nabi melalui mimpi, dan itu tidak semua orang. Kalau seandainya kita tahu kita tidak berjumpa dengan Nabi di dunia, maka harapan kita adalah bagaimana kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga atau nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sangat ingin berjumpa dengan umatnya. Tentunya kita lebih cinta dan lebih rindu untuk berjumpa dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maka sangat wajarlah bahkan di antara ibadah yang sangat mulia
ketika kita senantiasa bersolawat kepada baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam. Banyak macam solawat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ada solawat dari jalur Ka'ab bin Ujrah, dari Abdurrahman bin Abi Layla. Sebagaimana juga ada riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana juga salawat dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ada berbagai macam salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, dan salawat yang paling indah, salawat yang paling indah yang diaturkan untuk baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah salawat Ibrahimiyah tersebut, karena Nabi yang mengajarkan kepada sahabatnya, kalau seandainya kalian ingin berselawat kepadaku maka ucapkanlah selawat tersebut yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Abbaitu wa a'tini asy-syekh ya'ti. Wa abbaitu hada. A'titu asy-syekh. Ana akhudh hada. A'tayta min asy-syekh? Syekh wahid ja'a min. Syakarallahu laki wa barakatuh. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin telah kita sebutkan, yaitu masih berkisar tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu bahwa memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah. Dan dengan ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dengan ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dan memudahkan rezeki kita. Karena memang sebahagian kaum muslimin, mereka beranggapan apabila mereka semakin beribadah kepada Allah, maka akan semakin sulit bagi mereka untuk mencari kelapangan hidup. Tidak demikian keadaannya. Sehingga setiap kali Allah memerintahkan kepada kita ibadah, ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah, Allah menyebutkan setelah ayat tersebut, ada ayat yang berkaitan tentang sesuatu yang dikhawatirkan oleh anak Adam. Kita contohkan ayat yang senantiasa kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita baca setelahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah menginginkan dari kita untuk beribadah, bahwa visi dan misi kita pertama kali di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah menyebutkan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ma uridu minhum min rizqin. Sesungguhnya aku tidak menginginkan dari hambaku rezeki. Aku tidak menginginkan dari mereka harta, karena aku yang akan memberikan kepada mereka harta dan rezeki. Maknanya apa? Ketika seseorang beribadah kepada Allah, tidak akan pernah menghalangi mereka untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan ibadah itulah Allah akan memudahkan kita mendapatkan rezeki. Bukan dalam satu ayat Allah menyebutkan, dicontohkan lagi dalam ayat yang lain di akhir surat Taha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk saling mengingatkan keluarga kita beribadah kepada Allah, terutama ibadah salat. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ketika Allah menyebutkan, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan ibadah salat. Keluarga kita, anak kita, istri kita, perintahkan mereka melaksanakan ibadah salat. Wastabir 'alaiha. Kemudian jangan hanya sekedar memerintahkan, sabar di dalamnya. Kalau mereka belum mau, kita ajarkan, kita latih, kita suruh, kita berikan iming-iming. Wastabir 'alaiha, bersabar di dalam memerintahkan ibadah tersebut. Kemudian apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Kami tidak pernah bertanya kepadamu tentang masalah rezeki. Rezeki dirimu, rezeki untuk anakmu, rezeki untuk keluargamu, tidak. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Karena yang memberikan dan yang menjamin masalah rezeki adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal 'aqibatu littaqwa. Sedangkan kesudahan yang indah adalah bagi mereka-mereka yang bertakwa. Maknanya apa? Dengan ibadah tidak akan pernah rugi. Bahkan dengan ibadah itulah kita akan mendapatkan keberuntungan. Baik itu keberuntungan di dunia, begitu juga keberuntungan di akhirat. Walaupun tujuan kita yang pertama adalah keberuntungan di akhirat, namun Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Rahman, Allah yang Rahim. Allah memberikan keberuntungan kepada hamba di dunia sebelum mereka mendapatkan keberuntungan di akhirat. Maknanya,
Ketika seseorang beribadah kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi jatah rezeki, jatah harta mereka di dunia, dan bahkan Allah pun akan memberikan kepada mereka jatah di akhirat kelak. Kemudian juga harus kita tahu, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus menghadirkan di saat kita beribadah kepada Allah, tidak ada di antara kita yang memberikan jaminan bahwa ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita yang berani mengatakan, saya sekarang melaksanakan ibadah umrah, kemudian saya melaksanakan sholat di Masjid Rasulullah SAW, ibadah saya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah di antara kita yang berani mengatakan demikian? Tidak ada. Karena yang bisa memberikan atau yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap dengan ibadah yang kita lakukan, semoga Allah menerimanya. Itu yang bisa kita lakukan. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Di dalam ibadah itu ada rukunnya. Ibadah itu ada rukunnya. Apa rukun ibadah? Rukun ibadah itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang Nabi Zakaria dan keluarganya di dalam surah Al-Anbiya juz 17. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan ada ayat lagi yang semua kita bisa menghafalnya, yaitu ayat yang ada di dalam surah As-Sajadah. Setelah kita sujud sajadah. Setelah kita sujud sajadah, ada ayat yang menerangkan di sini bahwa ini adalah bentuk rukun ibadah. Itulah rukun ibadah. Siapa yang hafal? Surat Sajadah setelah kita sujud sajadah atau sujud tilawah. Ada yang hafal? Silakan angkat tangan. Angkat tangan, ya silakan. Anil madaji'i. Terus yad'una. Terus sedikit lagi. Masya Allah, artinya? Masya Allah, enggak apa-apa, Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dan ini ayat yang semua kita hafal. Insya Allah semua kita hafal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di sini rukun ibadah itu ada rukun ibadah yang harus kita bersandar dengan rukun tersebut. Setiap kali kita beribadah kepada Allah, kita harus ingat rukunnya apa. Tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, anil madaji'. Maknanya mereka tidak menghabiskan malamnya untuk tidur begitu saja. Yad'una rabbahum. Kemudian apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak tidur? Mereka berdoa kepada Allah. Doa itu adalah secara umum nilai ibadah, karena ibadah yang paling mulia, bahkan inti ibadah adalah doa. Bahkan di dalam setiap doa atau di dalam setiap ibadah pasti intinya doa. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah atau ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Yad'una rabbahum, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Khaufa. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Khauf itu artinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Takut akan siksa Allah, takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyebutkan demikian. Kemudian di samping kita takut kepada Allah, tamak. Tamak itu bahasa kita, tamak. Tamak terhadap apa? Tamak terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tamak akan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh para ulama rukun ibadah, yaitu takut kepada Allah. Namun di samping itu juga kita harus tamak dan berharap terhadap pahala yang Allah janjikan kepada kita bersama. Setiap kali kita melaksanakan ibadah, terutama misalnya kita berada di Masjid Nabawi, kita membaca Al-Quran, apakah bisa kita memastikan bahwa Al-Quran yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan. Namun yang harus kita lakukan, kita berharap agar Al-Quran yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita takut dengan Al-Quran yang kita baca, Allah hindarkan kita dari siksa api neraka, atau Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Itu yang kita lakukan. Maka itulah disebut dengan rukun ibadah. Jadi rukun ibadah disimpulkan oleh para ulama dari ayat-ayat yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama adalah al-khauf, yaitu rasa takut kita. Kita beribadah kepada Allah karena takut
takut akan neraka Allah, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah kepada Allah karena tamak terhadap surga Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa kita menyebutkan di sini? Karena tidak semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua orang sahabat. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang meninggal pada tahun 32 Hijriah, dan yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan dan menukilkan asar atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang beribadah salat. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud menyebutkan 40 tahun lamanya dia melaksanakan ibadah salat. Dalam riwayat Abu Hurairah menyebutkan 60 tahun lamanya dia melaksanakan ibadah salat. Namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia salat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Berarti ada orang yang beribadah namun ibadahnya tidak diterima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ketika Allah bercerita tentang dua orang anak Nabi Adam alaihi salam. Allah menyebutkan watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Dan ini adalah pembahasan yang akan kita sebutkan sesuai dengan kisah dua orang anak Nabi Adam alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, watlu alaihim, kabarkan, bacakan, ceritakan kepada umatmu tentang apa yang harus diceritakan. Naba'a bani Adam, ceritakan kepada mereka, kepada umatmu tentang dua orang anak Nabi Adam alaihi salam. Siapapun namanya, kita terlepas daripada namanya. Namun intinya adalah kisah ada dua orang anak Nabi Adam alaihi salam. Idz qarraba qurbana. Apa yang mereka lakukan ketika mereka sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah apa yang mereka kerjakan? Yaitu ibadah berkurban. Ibadah menyembelih ataupun berkurban. Memberikan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kemudian yang satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah anaknya Nabi, anak Nabi Adam alaihi salam. Ketika mereka sama-sama beribadah, sama-sama berkorban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Begitu juga dengan kita, ada di antara kita yang beribadah kepada Allah, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Sehingga yang tadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, marah kepada saudaranya yang ibadahnya diterima. Ketika dia marah, maka dia membunuh saudaranya. Dan ini adalah kemaksiatan yang pertama terjadi di permukaan bumi. Kemudian sebelum dia membunuh saudaranya, apa kata saudaranya ini? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah dari mereka-mereka yang bertakwa. Sehingga dari sini muncul lagi. Tadi kita membahas tentang bagaimana rukun ibadah. Kemudian dari ayat ini muncul lagi, apa pula syarat ibadah tersebut supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Rukun ibadah jelas, yaitu bagaimana kita takut kepada Allah. Di samping itu juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama menyebutkan menjadi tiga, al-khaufu, war-raja'u, wal-mahabbatu. Yaitu takut, berharap, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga disebut rukun ibadah. Kemudian ini rukun ibadah. Kemudian ada lagi syaratnya. Maka para ulama juga menyebutkan syarat bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita ingin beribadah, tujuan kita bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pula syaratnya. Sehingga Abu Ali atau yang lebih dikenal dengan Fudail bin Iyad, Abidul Haramain, yang disebut dengan Abidul Haramain rahimahullahu taala, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, ada hidup, ada kematian, ada kehidupan untuk memberikan ujian siapa di antara kalian yang terbaik. Maknanya apa? Di dalam kehidupan ini Allah memberikan kepada kita ujian siapa yang betul-betul menghambakan, mengubudiyah dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak. Sehingga ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Dan ini sama dengan yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi. Ayyukum ahsanu amala.
siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Apa kata Fudail bin Iyad? Ketika dia ditanya, apa makna tafsir firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka dia menyebutkan aswabuha, akhlasuha wa aswabuha. Akhlasuha wa aswabuha. Yaitu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka yang paling ikhlas, dan yang kedua adalah mereka yang paling benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di antara para ulama menyebutkan bahwa syarat diterima ibadah itu ada 3. Ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 3. Namun tidaklah bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Syarat ibadah atau bagaimana supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Islam itu sendiri, yaitu ketika kita berada di dalam agama Islam, sehingga Islam ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu syarat mutlak bahwa ibadah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka yang belum mengucapkan kalimat tauhid, belum mereka masuk ke dalam agama Islam, berarti mereka lupa akan inti daripada tujuan mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat ibadah diterima oleh Allah adalah mereka yang paling ikhlas. Ikhlas itu makna daripada kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu arti daripada keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak pernah diperintah oleh Allah kecuali betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah aswabuha. Mereka yang paling benar. Apa makna yang paling benar? Disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 178 atau 187 Hijriah. Maka ala sunnah. Yaitu mereka yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pula kita tahu dan bagaimana pula kita bisa tahu tentang sunnah Nabi? Itulah gunanya kita belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita salat, kita harus tahu bagaimana Nabi salat. Ketika Nabi puasa, ketika kita hendak puasa, kita harus belajar bagaimana sih Nabi itu berpuasa. Ketika Nabi melaksanakan atau membayarkan zakat, bagaimana Nabi berzakat. Ketika Nabi berkurban, kita harus tahu bagaimana Nabi berkurban. Ketika Nabi umrah, karena Nabi umrah selama dalam kehidupannya 4 kali, kita harus tahu bagaimana Nabi itu umrah. Ketika Nabi melaksanakan haji, atau ketika kita hendak melaksanakan haji, kita juga harus tahu bagaimana Nabi itu haji. Supaya apa? Supaya kita sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini sudah sempurna, tidak ada tambahan sebagaimana juga tidak ada pengurangan. Sehingga Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan, maka ala sunnah. Sesuatu yang cocok dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang paling benar. Karena kita, alhamdulillah, umat kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya sekedar mendikte saja, yaitu menciplak saja. Kita hanya sekedar meniru saja, tanpa kita harus melakukan modifikasi, tanpa kita harus menambah atau mengurangi. Tidak, kita hanya mencontoh saja. Karena Nabi dalam perkara agama sudah diajarkan, dan itulah yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aswabuhu. Mereka yang paling ikhlas, yaitu untuk Allah ibadahnya, dan yang kedua adalah mereka yang paling benar, yaitu maka ala sunnah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah yang tidak kalah penting, yang senantiasa dilakukan oleh seorang hamba adalah ibadah kurban. Kurban itu, kalau bahasa kitanya lebih identik dengan menyembelih. Namun kurban itu bermakna atau dengan makna yang secara umum, bermakna atau makna yang masih luas sifatnya. Berkurban, apa saja kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun makna sempit daripada kurban tersebut adalah menyembelih. Dan kita tahu menyembelih itu yang pertama dalam berkurban hari raya, Idul Adha, Udhiyah. Yang kedua, ketika seseorang diberikan rezeki anak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut dengan akikah. Dan yang ketiga, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, ketika mereka meninggalkan salah satu kewajiban daripada haji ataupun umrah tersebut, kemudian ketika mereka ingin menebusnya, juga di sana ada menyembelih. Nah, dalam perkara inilah disebut dengan menyembelih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Nusuk itu lebih identik dengan menyembelih. Walaupun nusuk itu diartikan secara umum adalah semua rangkaian ibadah. Sebagaimana yang Nabi SAW disebutkan ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah, khudhu anni manasikakum.
Ketika kalian melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, ambil contohnya dan manasiknya dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manasik itu bisa diartikan secara umum adalah rangkaian ibadah itu sendiri. Baik itu manasik ibadah haji, manasik ibadah umrah, ataupun manasik ibadah yang lainnya. Seperti manasik ibadah puasa. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, wansuku laha. Dan hendaklah kalian jadikan dia sebagai manasik. Maknanya apa? Rangkaian ibadah atau tata cara ibadah tersebut ambil dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita persempit makna nusuk, itu lebih identik kepada menyembelih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul inna salati." Katakanlah sesungguhnya salatku, dan salat adalah ibadah yang berkaitan dengan jiwa raga kita, dengan gerakan kita yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari semalam kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat fardu berjamaah bersama kaum muslimin, yang mana tidak semuanya bisa melakukannya. Dan itu merupakan ujian dari Allah. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa senantiasa melaksanakannya. Kemudian wanusuki, nusukku, baik nusuk dalam rangka semua ibadah, atau secara khusus nusuk di dalam masalah menyembelih. Wa mahyaya, wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah. Tidak ada satupun yang bersyarikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarikat itu artinya tidak boleh kita untukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. La syarikalah, tidak boleh kita syarikatkan, tidak boleh kita gabungkan antara Allah dengan yang lainnya, hanya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu di dalam ayat yang paling singkat, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, kami memberikan kepadamu Kautsar. Kautsar itu adalah salah satu nama sungai yang ada di dalam surga. Dan ini dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadiah yang terindah. Kita mengetahui untuk membayangkan betapa besar keindahan atau betapa indah Kautsar tersebut. Kita mengetahui pertama kali kita dibangkitkan, maka Nabi sudah menunggu kita di telaganya yang disebut dengan haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana faratukum alal haud, aku tunggu kalian wahai umatku di telaga. Pertama kali kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita dibangkitkan dari ajabuz zanab, yaitu dari tulang ekor yang tidak akan pernah musnah dan hancur. Dari situlah semua kita akan nanti dibangkitkan. Kemudian ketika kita dibangkitkan, maka yang pertama kali kita rasakan adalah kehausan. Ketika kita merasakan kehausan, maka ternyata Nabi sudah menunggu kita di telaganya, sehingga disebut dengan haud. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut panjang dan lebarnya yaitu sepanjang kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Coba bayangkan betapa besarnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manisnya lebih manis daripada madu, putihnya lebih putih daripada susu. Untuk meminumnya sangat banyak sekali. Ka'ada di nujumi fis sama, kata Rasulullah, yaitu sama dengan jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Itu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu adalah cabang daripada Kautsar. Itu adalah bagian sedikit cabang daripada sungai Kautsar. Maknanya apa? Kalau seandainya keindahan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam begini bentuknya, begini indahnya, bagaimana dengan Kautsar itu sendiri? Tentunya jauh lebih indah. Dan Kautsar itu di surga, sedangkan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi. Itu pertama kali setelah kita dibangkitkan dan dibangkitkan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu Muhammad Kautsar. Kemudian ketika kami memberikan kepadamu nikmat yang besar ini, fasalli li rabbika wanhar. Maka kalau seandainya kamu tahu betapa besar nikmat yang Allah berikan, maka hanya betul-betul melaksanakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nahar. Nahar itu lebih identik digunakan untuk menyembelih onta. Karena menyembelih onta atau menahar onta berbeda dengan menahar kerbau atau menyembelih kambing dan yang lainnya. Karena nahar itu adalah istilah yang dipakai oleh orang Arab ketika menyembelih unta yang ditusuk dari bawahnya, tidak disembelih seperti biasa. Sehingga disebut dengan kalimat nahar. Namun maknanya sama. Tujuannya adalah berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Jaga keikhlasan kalian. Betul-betul kalian berusaha untuk menjaga keikhlasan. Dan keikhlasan itu ikhwatul Islam, itu sangat berat. Ada di antara salah seorang ulama,
Kalau kami tidak salah Ibnu Uyainah, dia menyebutkan ma'alajtu syai'an asyaddu min niyyati. Sesuatu yang paling berat aku obati, aku hadapi adalah perkara niat. Karena niat itu sangat berat. Terutama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada saja yang membuat kita itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah yang paling besar itu ketika kita berada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya kita berusaha menjaga niat kita semaksimal mungkin untuk Allah. Apabila ada hal-hal yang ingin menghalangi kita, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya fasalli li rabbika, yaitu hanya semata-mata untuk Allah dan juga bernahar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bacakan dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyebutkan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada diriku. Di dalam riwayat yang lain, hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada Ali radhiyallahu taala anhu di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi tidak bisa lagi keluar dari rumahnya. Jadi maknanya hadis ini merupakan hadis yang terakhir atau di antara hadis yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi kepada Ali, yang mana Ali menyampaikan kepada kita bersama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Sesungguhnya Allah melaknat. Kita tahu di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kalimat-kalimat la'ana. Allah melaknat, Nabi melaknat. Bukan berarti Allah dan Nabinya tukang laknat, tidak. Namun menunjukkan betapa besar kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan dalam perkara-perkara seperti ini. Karena apabila ada kalimat-kalimat laknat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, ketahuilah bahwa itu adalah dosa besar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat mereka yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ikhwatal Islam menyembelih sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan atau berkorban hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terdetik dalam pemikiran dan dalam keadaan kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kita saksikan di dalam kehidupan kaum muslimin. Ada orang yang misalnya ingin membuat rumah, misalnya membuat rumah, kemudian membuka lahan rumah, membuat pondasi rumah, minta izin dulu kepada penjaga rumahnya atau kepada penjaga tanahnya. Dengan apa? Disembelih. Ada yang menyembelih hewan, ada menyembelih ayam. Ayamnya tidak sembarangan, ayam yang berwarna hitam, ada yang menyembelih kambing dan yang semisalnya. Ada lagi misalnya sebahagian kaum muslimin ketika membuka lahan sawah misalnya, kemudian supaya kita tidak diganggu oleh penjaga sawah tersebut, kita harus menyembelih kerbau dulu. Kemudian kepalanya ditanam di sana, ditanam di setiap sisi daripada tanah yang tadi dibuka. Ada lagi misalnya ketika kita membuat jembatan, misalnya takut nanti diganggu oleh penghuni jembatan tersebut atau mereka yang ada di sana, sehingga harus dikorbankan dulu kambing. Kemudian kambing atau kerbau dijadikan kepalanya, dihanyutkan ke sungai atau ke lautan tersebut, atau yang kita kenal dengan sedekah laut atau sedekah bumi dan yang semisalnya. Ketahuilah ikhwatal Islam, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semua sembelihan yang dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala ancamannya adalah dilaknat. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya tafsir, itu tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azim, ketika dia menafsirkan sebuah ayat atau sebuah surat yang bernama surat jin. Karena perkara terbesar kaum muslimin dari zaman terdahulu sampai zaman sekarang adalah rasa ketakutan mereka kepada penghuni ini, kepada penghuni itu, kepada arwah ini, kepada arwah itu. Semuanya ada penghuninya, semuanya ada arwahnya. Ketika ingin menebang pohon, kita takut nanti ada penghuni pohon ini yang marah kepada kita. Terpaksa kita potong dulu ayam supaya nanti dia ridho dan dia rela. Itu tidak boleh ikhwatul Islam, termasuk ke dalam ancaman yang Nabi sebutkan. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah laknat mereka yang menyembelih untuk selain Allah. Kita mengetahui di dalam sebuah Al-Qur'an atau di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang bernama suratul jin. Surat jin kalau bahasa kitanya. Karena memang perkara terbesar kita adalah takut kepada jin dan arwah.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dan menafsirkan tentang ayat ini, yang mana seolah-olah Imam Ibnu Katsir memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bersama. Betul-betul ketika seseorang mereka datang ke sebuah tempat, baik itu mereka ingin membangun rumah, atau mereka ingin menggarap sawah, atau mereka pergi ke sebuah tempat yang tidak pernah mereka berkunjung ke sana, jadi mereka ingin atau mereka minta izin dulu kepada orang yang menghuni tempat tersebut. Siapa yang menghuninya? Keyakinan mereka adalah jin atau arwah atau ini atau itu. Kemudian mereka memberikan sesuatu untuk mendapatkan keridhaan mereka atau agar mereka tidak diganggu. Itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ada sebahagian laki-laki dari bangsa manusia ya'udzuna birijalin minal jin. Baik itu mereka takut atau mereka bekerja sama atau mereka memberikan sesuatu untuk laki-laki dari kalangan jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Dengan itulah mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin apabila mengetahui kita melakukan yang demikian, semakin membuat kita semakin takut kepadanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mulai menggantungkan dan kita sudah mulai takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sering kita saksikan, jangan di mana-mana, di daerah kami pribadi, membangun jembatan, harus disembelih dulu kerbau. Kemudian kepalanya dihanyutkan ke sungai. Allahu Akbar. Ini adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang takut kepada gunung. Kemudian supaya gunung tersebut tidak meletus, disembelih kerbau, ditanam kepalanya di sana. Mana rasa takut dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ini betul-betul kita sebutkan dan kita ingatkan untuk kami pribadi dan kita untuk semua. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah betul-betul melaknat mereka yang menyembelih untuk siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? La'anallahu man la'ana walidayhi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi mereka yang melaknat orang tuanya. Baik melaknat orang tuanya secara langsung atau yang melaknat orang tuanya secara tidak langsung. Bagaimana pula bentuknya melaknat orang tua secara langsung? Bisa jadi ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, na'udzubillah, kemudian melaknat orang tuanya. Ada lagi orang yang melaknat orang tuanya secara tidak langsung. Bagaimana pula bentuknya? Yaitu ketika dia mencela orang tua orang lain. Misalnya dia bertengkar dengan saudaranya seiman, seakidah. Kemudian yang ini mencela orang tua ini. Otomatis yang ini pasti membalas celaannya. Nah, itu termasuk ke dalam melaknat orang tua secara tidak langsung. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi, yaitu Allah melaknat bagi mereka yang melaknat orang tuanya baik secara langsung ataupun yang secara tidak langsung. Kemudian apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awa muhditsa. Allah melaknat bagi mereka yang menaungi, yang melakukan ihdas. Ihdas itu insyaallah nanti akan kita jelaskan di waktunya dan di pembahasannya, yaitu mereka yang melakukan perkara-perkara yang bid'ah atau muhdas, perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ihdas atau perkara bid'ah itu banyak macamnya. Ada yang berkaitan dengan keyakinan dan itu yang paling parah. Yang paling parah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan i'tiqad, yang berkaitan dengan keyakinan. Seperti misalnya keyakinan orang-orang Syiah, keyakinan orang-orang Khawarij, keyakinan orang-orang Jahmiyah, dan yang semisalnya. Itu berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. La'anallahu man awa muhditsa. Allah melaknat mereka yang menaungi, yang membantu orang-orang yang melakukan ihdas. Kemudian la'anallahu man ghayyara manaral ard. Dan juga Allah melaknat mereka-mereka yang merubah batas tanah. Terutama ketika kita yang memiliki tanah yang banyak, jangan pernah kita rubah. Karena bagi kita yang merubahnya walaupun satu jengkal, maka ada ancamannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya. Man qata'a shibran minal ardi. Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah yang mana itu bukan miliknya, nanti di hari kiamat Allah akan memerintahkan kepada tanah tersebut atau Allah memerintahkan kepada dirinya, silakan ambil satu jengkal yang tadi kamu ambil, yang mana itu bukan hakmu, pikulkan, silakan kamu memikulnya, ambil tanah tersebut. Dan kita tahu bumi ini 7 lapis, berarti 7 lapis tanah akan kita pikul bagi mereka yang merubah tanda atau batas tanah antara dia dengan saudaranya.
Dan hadis ini ikhwatul Islam merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang terakhir yaitu hadis an Tariq Ibnu Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dzubab. Dan ini adalah cerita tentang orang-orang terdahulu. Dari Tariq Ibnu Syihab. Tariq Ibnu Syihab ini para ulama mereka berbeda. Siapa dia sebenarnya? Apakah dia sahabat ataukah dia seorang tabi'in? Atau apakah dia sahabat namun pernah meriwayatkan dari Nabi atau tidak pernah meriwayatkan dari Nabi? Jadi yang menjadi permasalahan di dalam hadis ini adalah tentang Tariq Ibnu Syihab. Siapa dia sebenarnya? Namun bagaimanapun hadis ini merupakan hadis yang benar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Tariq Ibnu Syihab dalam perkataan yang paling kuat dia adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melihat Nabi walaupun sekejap. Makanya kemarin telah kita jelaskan sahabat itu adalah mereka yang pernah melihat Nabi walaupun sesaat, walaupun sekali dia melihatnya. Kemudian dia beriman kepada Nabi, kemudian dia wafat dalam keadaan beriman, maka dia sudah disebut dengan sahabat. Dan di antara salah satunya adalah Tariq Ibnu Syihab. Dia langsung menukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Rasul bercerita kepada kita tentang orang-orang terdahulu. Ada di antara orang terdahulu seorang laki-laki, dia masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Sebagaimana ada lagi seorang laki-laki yang masuk ke dalam neraka gara-gara zubab, yaitu gara-gara seekor lalat. Lalat yang sangat kecil, yang mungkin kita tidak akan menghiraukan lalat tersebut. Namun gara-gara lalat ini ada seseorang yang masuk surga, sebagaimana juga ada seseorang yang masuk ke dalam neraka gara-gara lalat juga. Apa permasalahannya? Dan kenapa bisa demikian? Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat mulai bertanya, ya Rasulullah, mengapa demikian? Apa permasalahannya? Kenapa bisa mereka demikian? Kenapa satu masuk surga dan satu masuk neraka? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Jadi dua orang ini, mereka pernah melakukan perjalanan safar. Ketika mereka safar, maka mereka melewati sebuah daerah, yang mana daerah ini adalah daerah yang memiliki berhala dan patung yang harus diberikan korban untuknya. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Tidak boleh satupun yang melintasi daerah tersebut, kecuali mereka harus berkorban. Kemudian apa yang terjadi? Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Qalu lah qarrib walau zubaba. Faqarraba zubaba faqalu sabila fadakhala an-nar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kejadian orang tersebut? Yang satunya ketika dia hendak melewati daerah sini, maka penjaganya mengatakan kalian tidak boleh lewat di sini kecuali kalian harus menyembahkan sesembahan kepada berhala kami. Harus kalian berkorban, harus kalian menyembelih kepada berhala kami. Maka apa kata orang tersebut? Saya tidak punya apa yang harus saya korbankan karena saya adalah seorang musafir, saya tidak punya apa-apa. Apa kata penjaga ini? Qarrib walau kana zubaba. Boleh kamu berkorban, kamu berikan sesembahan, walaupun itu hanya sekedar seekor lalat, boleh. Akhirnya dia pun mencari seekor lalat. Mudah dia mencarinya. Kemudian dia ambil. Padahal lalat tidak ada harganya. Dia ambil, dia bunuh. Kenapa dia membunuh lalat tersebut? Untuk dijadikan sesembahan kepada patungnya. Padahal itu hanya seekor lalat saja. Fakhallu sabilah. Ketika dia melakukan yang demikian, maka penjaga daerah tersebut membiarkan dia lewat. Dengan alasan inilah dakhalan nar, kata Nabi SAW. Dia pun diancam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dia korbankan hanya seekor lalat. Bagaimana seseorang mengorbankan lebih daripada itu? Bagaimana seseorang yang mengorbankan ayam untuk selain Allah? Atau kambing untuk selain Allah? Atau kerbau untuk gunung, untuk jembatan, untuk bumi, untuk ini, untuk itu? Mana yang lebih berbahaya? Kemudian waqalu lil akhar. Dan penjaga daerah sini juga mengatakan kepada yang lainnya, qarrib. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajalla. Yang satunya juga melewati kampung ini atau melewati daerah sini. Dan penjaganya mengatakan, qarrib, hendaklah kamu menyerahkan sesembahan atau berkorban atau menyembelih. Maka yang satunya mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajalla. Aku tidak akan pernah berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akidah dan tauhid. Apabila akidah dan tauhid sudah kuat di dalam dada manusia, maka semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka berjuang.
Bilal bin Rabah senantiasa mengucapkan ahadun ahad. Bagaimana Sumayyah? Bagaimana Yasir? Orang-orang yang pertama kali syahid di dalam Islam. Kenapa? Karena akidah dan tauhid sudah tertanam di dalam dirinya. Begitu juga dengan berkorban, jangan pernah kita berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kita diganggu oleh jin, oleh syaitan, oleh iblis, kita masih memiliki Allah tempat berlindung dan bergantung. Itulah yang disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sebutkan mereka yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal itu tidak mudah. Tawakal itu berat, namun pahalanya juga tidak ringan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Mereka yang betul-betul bertawakal kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Memang kita susah di dunia, butuh perjuangan dan pengorbanan, namun mudah bagi kita menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Apa kata laki-laki ini? Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak mau berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika penjaga daerah tersebut mengetahui dia tidak mau berkorban untuk berhala dan patungnya, fadarabu unuqah. Mereka pun memukul lehernya, maknanya mereka pun membunuh laki-laki tersebut. Padahal jannah. Maka dengan sebab perjuangan dialah, dia pun diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, kita mengetahui walaupun ini adalah kejadian untuk orang-orang sebelum kita, karena tentunya syariat orang-orang sebelum kita tidak sama dengan syariat Islam atau syariat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat sebelum umat Rasulullah dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda. Karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat lit-taisir wa laysa lit-ta'sir. Inna ad-dina yusrun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Tentunya kita tidak sama dengan orang-orang terdahulu. Namun ini adalah kejadian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang terdahulu, bagaimana mereka berkorban untuk selain Allah dan berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang paling ringan atau paling dihinakan dalam kehidupan dunia. Sedangkan di dalam umat Islam tentunya kalau seandainya mereka dihadapkan dengan perkara yang sama, ada namanya ikrah. Ikrah itu ketika mereka dipaksa. Dan ini sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat secara khusus yang ada di akhir-akhir surah An-Nahl. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi mereka kalau seandainya mereka dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hati mereka tetap berada di dalam keimanan. Dan itu merupakan di antara kemudahan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Kalau seandainya ada sebahagian kaum muslimin, mereka diberikan pilihan, misalnya mereka melakukan safar. Kamu kalau seandainya melewati daerah sini harus berkorban untuk selain Allah. Kemudian kalau seandainya kita tidak berkorban untuk selain Allah pada saat itu, maka kita dibunuh, maka boleh bagi kita. Itu disebut dengan darurat. Dan itu khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Rasulullah memiliki kemudahan yang sangat banyak. Umat ini memiliki kemudahan yang sangat banyak dan Nabi tidak pernah menginginkan kesusahan dari kita. Kalau seandainya kita bandingkan dengan umat-umat sebelumnya, sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah, dan yang mudah itu jangan kita tambah mudah-mudah lagi. Karena sesuatu yang mudah, jangan kita mencari kemudah-mudahan. Betul agama kita ini mudah, namun bukan berarti kita harus bermudah-mudahan di sana. Namun kalau seandainya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, maka umat kita adalah umat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang diberikan kemudahan, bahkan agama kita ini adalah agama yusrun. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Oleh karenanya pelajaran yang sangat berharga pada kesempatan yang berbahagia ini ikhwatul Islam, yaitu masih berkaitan dengan akidah. Bagaimana kita berusaha bertawakal kepada Allah, takut hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Memang mudah bagi kita mengatakan, namun mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah berat. Terutama kita berhadapan dengan masyarakat kita, ketika kita sudah melihat tradisi yang betul-betul sudah melakukan tradisi demikian. Ada orang yang memberikan sesajen untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah semuanya mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita
untuk senantiasa istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, karena harapan kita yang paling tinggi tidak lain tidak bukan adalah istiqamah. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, mereka yang ikhlas beribadah, dan ikhlas itu adalah makna daripada la ilaha illallah. Mereka yang ikhlas beribadah dan betul-betul mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada mereka hadiah istiqamah. Istiqamah itu adalah mereka yang tetap senantiasa berada di dalam agama Allah, tidak mau ke kiri ataupun ke kanan, tidak melihat manusia melakukan ini, melakukan itu, namun mereka tetap berada di dalam agama Allah. Dan istiqamah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Bahkan ayat yang sangat berat yang membuat Nabi kita beruban adalah ayat istiqamah. Kita tahu Nabi SAW tidak ada ubannya. Nabi SAW tidak ada ubannya. Kemudian ketika turun ayat ini, maka Nabi tumbuh ubannya. Coba bayangkan saking beratnya ayat ini. Apa ayat tersebut? Ayat Hud wa akhawatuha, yaitu ayat Hud dan saudara-saudaranya. Ayat kiamat, ayat duha. Apa intinya atau apa isi ayat tersebut? Fastaqim kama umirta. Hendaklah kamu istiqamah. Jadi istiqamah itu berat. Nabi saja langsung tumbuh ubannya gara-gara ayat ini. Tentunya kita lebih berat untuk beristiqamah. Namun mereka yang ikhlas, mereka yang betul-betul ikhlas karena Allah, Allah akan berikan kepada mereka istiqamah. Dan mereka yang istiqamah akan Allah hadiahkan untuknya husnul khatimah, dan semoga kita bersama mendapatkan husnul khatimah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin pembahasan kita sampai di sini dulu, dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kita bersama untuk senantiasa memanfaatkan momen-momen yang indah di Masjid Rasulullah SAW, karena tentunya ketika kita datang ke Masjid Rasulullah SAW, jangan pernah kita melupakan visi dan misi pertama kita, yaitu bagaimana kita duduk di Masjid Rasulullah SAW. Kalau perlu selama kita di sini kita memanfaatkan, seperti misalnya kita beriktikaf, tidak minum kecuali air zam-zam, semuanya itu adalah momen yang harus kita manfaatkan. Sedangkan masalah yang sampingan atau masalah yang menggiurkan, kita tinggalkan dulu sementara. Ya, seperti misalnya di luar banyak tawaran pasar, banyak barang yang harus dibeli, harus dicari, kita tinggalkan untuk sementara. Karena tujuan kita, visi dan misi kita pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita berada di Masjid Rasulullah SAW, dan waktu kita sangat singkat, dan kita tidak tahu kapan lagi Allah Subhanahu wa taala mengundang kita dan kita kembali bisa datang ke Masjid Rasulullah SAW, sehingga kita senantiasa mengulang memanfaatkan momen-momen terindah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berada di Masjid Rasulullah SAW. Kalau bisa kita beriktikaf di Masjid Rasulullah SAW, kalau bisa kita melakukan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala menyebutkan, khusus bagi mereka-mereka yang zawar atau khusus bagi mereka-mereka yang jauh dari kota Madinah, dianjurkan bagi mereka untuk memperbanyak salat di Masjid Rasulullah SAW. Kita mengetahui salat sunat hukumnya asalnya adalah dilakukan di rumah. Nabi SAW jarang melaksanakan salat sunat di Masjid Nabawi. Kalau salat sunat, nah ini dikecualikan bagi mereka yang zawar, yaitu bagi mereka yang datang berziarah, mereka dari tempat yang jauh seperti daerah kita yang jauh di sana, sehingga kita memanfaatkan momen tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, mudahkan urusan kita, Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusana tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ikhwatal Islam, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dan kita senantiasa mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pengurus Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.